Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi Jabar kembali lagi di podcast Juara Jabar Prop bersuara bersama Basnas Jabar. Nah, tentunya hari ini kita bakalan ngebahas sesuatu yang seru tentunya di bincang kita kali ini bersama dengan salah satu narasumber. Beliau adalah Wakil Ketua Basnas Jabar yang sekarang kita ada di satu tempat yang begitu luar biasa, masih brand new alias baru, yaitu Klinik Pratama Inggit Garnasi Basnas Jabar. Langsung saja kita akan bersama-sama menyambut kehadiran dari narasumber kita, yaitu Bapak Haji Ahmad Faisal SPD, Wakil Ketua Basnas Jabar. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Kita ngobrolin tentang Ramadan. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, dan ini mungkin yang kita tunggu-tunggu nih Tad. Oke, mungkin dari wargi Jabar pengen tahu juga atau ngerimain ya. Kira-kira apa sih do and don'ts-nya di bulan Ramadan ini Tad? Oke, siap. Do and don'ts ya. Yes. Oke. Bulan Ramadan ini memang istimewa ya. Kalau di Indonesia apalagi persiapan menjelang Ramadan ini luar biasa. Dari mulai munggahan ya, kita udah siap tuh munggahan dengan itu tradisi ya. tradisi ya, nyembelih ayam, makan-makan bareng botram gitu ya. Tapi sekarang masih ada nggak sih Tad? Ada ya kira-kira? Masih di beberapa daerah masih ya, walaupun dalam konteks yang terbatas. Sekarang bahkan lebih modern mungkin, munggahannya di kafe mungkin ya. Iya benar. Ya, di kafe alasannya munggahan, tapi nah don'ts-nya jangan sampai munggahannya begitu semangat, pas puasanya nggak puasa tapi. Nah, itu dia. Itu dia ya. Oke. Jadi persiapannya memang luar biasa. Ketika Ramadan juga, hari-hari Ramadan ini jadi sangat lebih ramai ya. Jalanan lebih macet kayaknya ya. Lebih macet jalanannya. Terlebih kalau sore mungkin Sore, ya, karena ngabuburit. Ngabuburit ya, para pencari tajil ya. PPT para pencari tajil itu luar biasa berlomba untuk mendapatkan tajilnya yang segar lah ya untuk menu berbuka puasa ya. Tentu hal-hal itu tidak menjadi masalah. Persiapan tadi munggahan, persiapan berbuka, berbuka hidangannya lebih spesial. Mungkin ada yang mencibir loh, oh Ramadan tuh kok malah makan-makan yang dipikirin. Tapi dari sisi lain sesungguhnya itu memberikan kemanfaatan. Ketika semangat untuk mencari hidangan berbuka itu sangat besar, itu sebetulnya membuka peluang ekonomi naik sebetulnya. Oh, di situ ada hikmahnya ada ya. Ada hikmahnya. Para pedagang itu kemudian jadi dapat tambahan rezeki karena barang-barangnya lebih cepat laku mungkin begitu ya. Nah, itu juga sisi positif. Jadi tidak menjadi masalah hal-hal seperti itu selama tidak melanggar aturan-aturan syariat begitu Kang Yudi. Oke, Tad, terus kan kalau misalnya untuk sahur nih, idealnya seperti apa sih Tad? Oke. Sahur itu kan memang perintah dari Rasulullah ya. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah karena di dalam sahur itu ada barokah. Nah, sahur itu memang dianjurkan untuk diakhirkan. Artinya mendekat ke adzan subuh gitu ya, mendekat ke batas sebelum kita memulai ibadah saum. Jadi perintahnya kalau sahur itu diakhirkan ya, kalau buka saum malah dipercepat. Oh, disegerakan. Disegerakan maksudnya, bukan dipercepat ya. Kalau dipercepat nanti sebelum maghrib udah buka ya, disegerakan. Jadi begitu adzan maghrib langsung kita berbuka. Iya. Nah, itu berarti sahur berarti kecukupan mungkin ya, jangan terlalu berlebihan gitu ya. Jelas. Itu kan sahur itu kita anggaplah menyiapkan diri untuk fisik kita kuat selama melaksanakan ibadah sehari penuh itu ya. Jadi ya tidak perlu yang mewah, tidak perlu yang mahal gitu ya. Tetapi yang terpenting ya nutrisinya cukup untuk kita bisa beraktivitas selama satu hari. Jangan sampai juga setelah sahur kita malah seharian tidur terus karena efek dari sahur mungkin ya. Tapi itu biasanya dipakai buat alasan, kan tidur itu ibadah di bulan puasa. Betul, tapi kalau tidur terus mah itu mah kedul aja itu males ya. Iya. Oke, Tad, ini sesuai dengan anjuran Rasulullah untuk sahur ini apa saja sih kalau boleh tahu? Ya, untuk sahur ini tadi sebetulnya lebih ke persiapan ya. Kalau masalah menu makanannya mah bebas, tidak ada aturannya, tapi tadi diakhirkan menjelang adzan subuh. Jangan sampai adzan subuh kita misalkan jam 4:30 nih, jam 1 udah sahur. Nah, itu terlalu jauh, itu tidak dianjurkan begitu ya. Jadi ketika sahur juga ini kan waktunya
pasti satu keluarga bangunnya bersama tuh, ya makannya bersama, bareng-bareng satu keluarga. Nah ini juga sarana untuk mendekatkan antara anggota keluarga. Ya, jadi, yang tadinya sibuk biasanya di hari-hari biasa, yang satu sekolah, yang satu ngantor, yang satu bisnis, gitu ya, dipertemukan di sahur ini ya. Dipertemukan di sahur. Orang tua, ayah, ibu ketika sahur jangan sambil pegang HP, nanya kabar anak-anaknya ya, nanya kabar keluarganya, sehingga kemudian terjadi interaksi yang hangat di antara anggota keluarga. Maka insya Allah itu jadi sebuah hikmah di bulan suci Ramadan ini. Oke, Tan, ini setelah sahur nih, ada yang biasanya, wah setelah sahur kekenyangan, udah salat subuh tidur lagi, gitu. Nah itu gimana sih, Tan? Nah itu kan sama sebetulnya, ketika kita tahu bahwa ada keistimewaan di bulan suci Ramadan, tinggal apakah kita membiarkan itu berlalu begitu saja atau kita raih keistimewaannya. Tidur tidak masalah, tidur itu tidak membatalkan saum, tidak. Tidur tidak membatalkan saum sama sekali, tidak. Nah, tetapi kemudian kalau dengan tidur itu pada akhirnya kita tidak melakukan apa-apa, badan jadi lemes, tidak bisa beraktivitas, datang ke kantor pun pada akhirnya ngantuk gitu kan, tidak bekerja maksimal, ya itu menjadi negatif saumnya, seolah-olah ibadah saum ini membuat umat Islam lemes, lemah gitu. Nah, ini yang tidak boleh. Itu ya. Bukan itu. Saum sebetulnya tidak bikin lemes, yang bikin lemes kebiasaan kita. Ya. Mungkin tadi ketika sahur karbohidratnya kebanyakan sehingga kemudian bikin lemes ya. Kenapa tidak nutrisinya yang diperbanyak, protein yang diperbanyak, sehingga tidak membuat badan lemes dan tetap bisa beraktivitas selama 1 hari penuh. Begitu. Oke, di siang harinya nih Tan, apa idealnya yang harus dilakukan nih untuk wargi Jabar nih? Ya. Atau untuk yang saum pemula lah seperti itulah gitu. Betul. Ya intinya Ramadan ini sebetulnya tidak boleh mengubah aktivitas kita menjadi berkurang. Itu kuncinya itu. Ini yang sering jadi salah kaprah, ya menjadi alasan ketika bekerja beraktivitas, udah lagi saum Pak, malas gitu. Jadi excuses ya. Excuse betul. Jadi selalu beralasan lagi saum, malah nggak ada urusannya. Justru coba lihat pemain-pemain bola dunia yang kebetulan beragama Islam, ya Muhammad Salah, kemudian yang lain-lain ya. Ketika bulan Ramadan di Eropa kan nggak ada urusan, ya. Olahraga jalan terus, pertandingan jalan terus. Itu pertandingan siang hari, panas-panas, mereka berlari 2 kali 45 menit, ya. Tapi bisa karena dia menunjukkan saum tidak menghalangi saya dengan olahraga, tidak menghalangi saya dengan prestasi. Oke, jadi itu ya yang kita ingin memberikan semangat nih pada yang saum beginner atau pemula gitu ya. Betul. Jadi jangan dianggap saum ini menjadi halangan. Betul. Jangan jadi halangan. Pokoknya tidak ada kaitannya antara saum dengan produktivitas yang menurun. Ya justru produktivitas harus lebih naik lagi ketika saum itu. Kenapa? Karena pahalanya tambah banyak. Jadi kalau ibaratnya kita kalau bekerja nih di hari-hari biasa, ya biasa aja lah, itu mah urusan duniawi katanya kan begitu ya. Tapi di bulan Ramadan ini ketika kita bekerja, walaupun itu urusan duniawi, anggaplah jadi fotografer lah, jadi apalah gitu ya. Itu ketika kita niatkan dengan baik, niatkan karena Allah dan tetap kita menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan itu, maka pahalanya berlipat ganda. Masya Allah. Ya, sama kayak pemain sepak bola tadi, urusan sepak bola mau urusan duniawi, ngejar-ngejar bola, dapat duit kan segala macam kan. Tetapi kalau si pesepak bola itu, si atlet itu tetap menjalankan ibadah saum karena Allah, tetap saum karena Allah sepanjang dia melaksanakan pertandingan sepak bola itu, pahalanya berlipat ganda itu. Mantap tuh. Oke, jadi seperti itu ya. Perbanyak mungkin beribadah. Mungkin kalau misalnya belum bekerja mungkin atau belum dapat kesempatan untuk bekerja, boleh untuk meningkatkan ibadahnya mungkin ya tadi ya. Ibadahnya juga harus terus dilakukan. Jadi gini, kalau pandangan saya sih dalam agama Islam itu kan hayatuna kulluha ibadah. Ada sebuah semboyan bahwa hidup kita seluruhnya ibadah. Maka sesungguhnya apapun yang Anda lakukan itu ibadah, kalau itu kebaikan. Ya, selama itu bukan maksiat, bukan perbuatan dosa, maka itu adalah ibadah. Gitu kan? Anda bekerja seharian penuh misalkan ya, nggak sempat ngapa-ngapain kecuali yang wajib-wajib mah tetap harus ya, sholatnya dan sebagainya itu harus. Nah, tetapi selama 1 bulan itu Anda bekerja, itu pun berpahala. Itu pun berpahala. Walaupun mungkin tidak secara langsung ibadah mahdoh misalkan membaca Quran atau apa. Ya, tapi kalau dibarengi dengan tambah bacaan Al-Qur'annya, tambah hafalan Qur'annya, nah tentu itu lebih sempurna, lebih baik. Jadi sekali lagi saya ingin yang saya tekankan di sini, Kang Yudi ya, bahwa
saum itu jangan sampai membuat kita menjadi malas, ya. Yang sekolah ya lanjutkan sekolah. Tapi kan libur sekolahnya atau kuliahnya libur gitu kan, masih banyak aktivitas sosial yang bisa Anda lakukan. Berbagi misalkan ya, ngumpulin donasi kemudian berbagi, ya berbagi paket makanan berbuka, ya kepada mereka yang sedang di perjalanan, berbagi sembako, apapun yang bisa dilakukan itu sebagai sebuah kebaikan. Saya kira tidak boleh saum menghentikan aktivitas kita. Itu ada quotes yang mengatakan bahwa sesungguhnya manusia yang berguna itu adalah manusia yang bermanfaat untuk sesama. Betul, manusia yang paling baik adalah manusia yang paling memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Maka di bulan Ramadan perbanyaklah melakukan perbuatan yang bermanfaat. Walaupun mungkin itu kecil, walaupun mungkin itu tidak terekspos, ya. Tapi kalau mau diekspos juga nggak apa-apa, jadi konten ya. Zaman sekarang jadi konten ya. Tapi itu gimana niat ya tadi? Gimana ya, niat? Ada yang bilang, wah si ini mah ria, diposting segala, cina gitu. Ya, siapa yang bisa menebak isi hati seseorang? Ya, siapa yang bisa menebak isi hati seseorang? Tidak ada. Jadi kalau seseorang mengatakan seseorang itu ria atau tidak, dia sebetulnya hanya menduga-duga. Karena kita nggak tahu isi hati seseorang. Padahal niatnya mah pengen memotivasi orang lain gitu untuk berbuat kebaikan dengan diposting di media sosial gitu ya. Tapi ternyata ada orang yang biasa, netizen kan suka nyinyir ya tadi ya. Netizen. Ada misalnya, non si ria gitu ya. Bahkan yang bilang ria bisa jadi itu yang ria. Gitu kan, ya, atau yang bilang tidak ria bisa jadi tidak ria. Saya dong sedekah nggak ria, nggak bilang-bilang. Nah itu bilang-bilang. Itu gitu ya. Jadi kalau kayak misalkan sedekah nih ya, sedekah itu prinsipnya mau terang-terangan boleh. Intubdu sodakoti fan immahiyah, itu dalilnya ya. Jika kalian menampakkan sedekah kalian itu bagus, kata Allah. Itu kata Allah, firman Allah. Jika kamu menampakkan sedekah kalian itu bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi jika kalian menyembunyikan dan langsung memberikan kepada orang fakir tanpa informasikan, itu pun bagus buat kalian. Jadi dua-duanya boleh. Sedekah terang-terangan boleh, sedekah diam-diam juga boleh. Yang nggak boleh itu diam-diam nggak sedekah. Iya betul. Oke, ini Tad menarik. Nah, sekarang beralih Tad dari siang hari menuju berbuka puasa, sebaiknya apa yang harus kita persiapkan selain tadi berburu tajil gitu Tad? Memang ya pada akhirnya Ramadan kali ini, setiap Ramadan itu itu kedisiplinan umat Islam di Indonesia meningkat gitu kan. Kedisiplinannya meningkat ya. Kalau biasa kan adzan maghrib jam 6 itu kita belum siap-siap. Kalau Ramadan mah adzan maghrib jam 6, jam 4 udah siap-siap. Disiplin banget itu ya. Disiplin banget. Tapi sebaiknya sebetulnya tidak usah ditunggu. Maka tadi kalau kita memaksimalkan ikhtiar aktivitas sebetulnya ya, nggak usah ditunggu tiba-tiba adzan maghrib. Nggak kerasa gitu. Itu mah kan kalau ketika masih anak-anak dulu ditungguin dari jam 12 gitu kan. Karena nggak ada kerjaan anak-anak ya. Tapi kalau anak-anak remaja udah mulai agak dewasa ya, teenagers, ya menurut saya banyak aktivitas yang dilakukan. Atau mungkin jualan aja sekalian dia, jualan hidangan berbuka kayak gitu ya. Yang tidak jadi masalah. Jadi lakukan aktivitas yang positif, yang baik-baik ya. Menunggu berbuka ya. Dengan kalau misalkan memang betul-betul nggak ada aktivitas, ya sudah baca buku, ya dengerin tausiah, ya baca Al-Quran, ya banyak hal-hal positif yang bisa dilakukan supaya kemudian tidak terasa. Betul. Ya, dan jangan lupa juga dengerin kuliah 7 menit kita tentunya di Humas Jabar dan Basnas Jabar juga. Betul, siap. Ada juga Kang Yudi ya katanya dulu ya di zaman dulu ya, kan katanya orang kalau saum itu ada yang nanya nih, kalau kentut di kolam renang saum nggak? Itu ya sampai segitu-gitunya. Enggak, tentu saja tidak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Anda mau berenang di bulan Ramadan ya silahkan, tidak ada masalah. Asal jangan berenang sambil minum air kan itu. Sengaja. Ya. Jadi saya pengen seger misalnya berenang, taunya glek-glek, aduh enak gitu, segar gitu. Itu nggak boleh ya tadi? Ya nggak boleh gitu kan, apalagi ngapain minum air di kolam renang kan. Jadi kalau aktivitas selama itu tidak membatalkan saum tidak masalah, tidak masalah. Jadi jangan sampai berhenti aktivitas itu sekali lagi, karena yang membatalkan saum itu hanya makan, minum, ya hubungan suami istri. Itu, ya. Itu dia. Di luar itu selama bukan perbuatan dosa lakukan.
tidak ada masalah. Kecuali kalau dosa ya jangankan di bulan Ramadan. Betul. Di luar Ramadan juga dosa tetap dosa. Kan begitu ya. Oke. Nah, yang istimewa dari bulan Ramadan ini adanya salat tarawih tadi. Betul. Gitu. Betul. Setelah salat tarawih, apa nih anjuran mungkin atau saran dari Ustadz nih, apakah kita lanjut beribadah lagi sampai nanti subuh atau seperti apa? Ya. Jadi sholat taraweh tentu itu salah satu keistimewaan ya di bulan Ramadan, dan jadi keseruan juga nih ya. Yang anak-anak komplek yang biasanya nggak ke masjid kan jadi ke masjid ya, sambil curi-curi pandang gitu ya, sambil curi pandang dan mungkin nungguin cap dan tanda tangan. Dulu ya. Gitu nungguin keluar bareng cuci pandang. Oh iya, nah nanti kan pula-pula pulang bareng kan gitu ya. Aduh. Modus ya. Nah, intinya itu sholat taraweh bagian dari ibadah. Ya. Ada yang bisa kita lakukan tentu melaksanakan ibadah taraweh, mendengarkan tausiahnya. Setelah itu bisa berbincang-bincang dengan para pengurus masjid di situ atau dengan teman-teman jamaah masjid, melakukan interaksi yang baik di situ kan ya. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, setelah itu pulang ke rumah ya masih ada waktu, Anda mau ibadah terus semalaman boleh ya, tapi kalaupun tidak nggak usah memaksakan diri, tidur juga silakan karena malam waktunya tidur supaya besok ketika waktunya sahur kita bisa bangun gitu ya. Waktunya sahur kita bisa bangun. Kalau saya lebih cenderung bahwa aktivitas kita berjalan normal saja, hanya beda waktu makan dan ada keistimewaan tadi, ada taraweh ya kan bagus tuh ya. Setelah sholat isya kita lanjutkan dengan taraweh, kita ngobrol-ngobrol, diskusi, anggaplah sampai jam 9, jam 10 lah maksimal ya. Setelah itu kembali beristirahat untuk kemudian melaksanakan aktivitas normal di esok harinya. Oke, ini luar biasa sekali. Jadi intinya adalah kita harus melaksanakan tugas kita sehari-hari tanpa ada excuses tadi gara-gara saum dan sebagainya gitu ya. Perbanyak amal mungkin ya tadi ya. Dan apalagi kira-kira tadi yang do and don't nih di bulan puasa ini. Yang don'ts-nya tadi kan makan, minum, berhubungan suami istri gitu ya. Selebihnya itu tidak ada yang hal-hal yang tidak membatalkan, tapi kemudian jadinya ya sia-sia gitu kan. Tadi kayak tidur tuh ya. Orang bilang tidur di bulan Ramadan itu ibadah. Ya betul, ketika tidur diniatkan untuk menjaga saum dan menjaga daripada berbuat dosa kan gitu ya. Mendingan saya tidur kan gitu. Kalau itu oke kan. Tapi kalau dari pagi sampai sore tidur terus kan itu males sebetulnya ya. Tidak. Jadi sebelum tidur mungkin boleh berniat dulu ya tadi ya. Ya boleh. Ketika memang kita lagi bekerja nih, ya tidur atau beraktivitas, tidur sejenak lah ya, beberapa jam, beberapa menit, ya boleh-boleh saja. Dengan harapan supaya kemudian nanti fit lagi fisik kita kan gitu ya. Yang berikutnya misalkan selain tidur yang itu tidak membatalkan tapi menyia-nyiakan pahala kita. Bertengkar misalkan ya, bertengkar, saling berdebat, saling menghina dan sebagainya. Itu tidak membatalkan saum, tidak, tetapi mengurangi pahala saumnya. Oke. Jadi istilahnya apa poyok-poyok gitu tadi. Poyok sampai ya kayak gitulah termasuk ngegibah, ngegosip ya, ini nggak boleh orang, ya. Itu kita ngabuburit yuk. Oke, ngabuburit. Ngabuburit udah ngomongin si eta. Nah, kan gitu ya. Itu ngabuburit tapi pada akhirnya berbuat sesuatu yang tidak baik. Pada akhirnya tidak batal, saumnya tidak batal, tetapi mengurangi pahalanya, bisa jadi pahalanya habis gitu, tidak dapat pahala sama sekali. Nah, ini menarik Tad. Ini kan sekarang kita di zaman digitalisasi Tad, dimana kalau misalnya kita ngabuburit misalkan sekarang scrolling media sosial, IG, Facebook gitu ya. Tapi kan ternyata ada akun-akun kayak lambe lah, apalah, terus kita ikut komen Tad. Nah, itu termasuk mengurangi pahala nggak Tad? Ya termasuk, apalagi komen-komennya itu komen-komen negatif, komen negatif, body shaming gitu kan, apalagi sampai ngebully gitu ya. Jangan sampai kita melihat dari kejauhan lalu mengeluarkan komen-komen negatif, komen-komen julid, yang tentu saja itu sangat mengurangi pahala ibadah saum kita. Ya, kecuali kalau kita scroll sosmed itu ya untuk yang positif, ya, bahkan ketimbang kita hanya scroll aja, kenapa nggak bikin konten yang positif kan gitu ya. Konten yang positif kan banyak nih sekarang, banyak medianya, banyak caranya, sehingga kemudian
boleh main sosmed, boleh main digital, tetapi kemudian jadikan itu sesuatu yang positif yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi nambah pahala kalau begitu. Oke, itu dia ya. Jadi jangan sampai komen-komenan negatif, itu bisa mengurangi pahala dan percuma puasa kita seharian, Betul. tapi pahalanya nggak ada aja tadi ya gitu ya. Nggak ada pahalanya nanti. Itu orang yang merugi ya, Tan? Rugi banget, orang yang rugi banget. Jadi cuma hanya dapat pahala lapar dan haus aja. Aduh. Nah, kan kalau cuma gitu mah dikit atuh ya, gampang. Iya. Jadi nggak ada istimewanya kalau begitu. Oke, Tan. Ini seru banget, Tan. Mungkin nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Tapi kita pengen dong, Tan, kira-kira apa nih pesan-pesan untuk kaum zilenial milenial nih dalam menghadapi bulan puasa ini, gitu. Oke, dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan, Ya. kaum zilenial, kaum milenial ya, poinnya adalah jangan berhenti beraktivitas yang positif. Jangan berhenti menebar kebaikan, jangan berhenti menebar manfaat dengan alasan saum. Ya, saum jangan dijadikan alasan untuk kita menjadi lemas, menjadi lemah dan kemudian menjadikan membuang waktu kita sia-sia. Karena justru di waktu saum lah, waktu Ramadan lah, justru pahala akan dilipat gandakan, maka amal soleh harus diperbanyak. Oke, hatur nuhun, Tan. Oke, Luar siap, biasa. Kang Selanjutnya Didi. kita bakal ngobrol-ngobrol mungkin 10 hari kedua di minggu kedua dan 10 hari terakhir. Siap. Kira-kira apa keutamaannya? Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi tentunya Oke, barengan Ustaz siap. Ahmad Faisal. Baik wargi Jabar, itu dia ngobrol-ngobrol kita tentunya di podcast Juara bersama dengan Basnas Jabar. Terima kasih sudah menyaksikan wargi Jabar dan ikuti terus podcast Juara lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.